Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Umat bagai lautan dengan pala di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Umat bagai lautan dengan pala di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Baik, selamat pagi, selamat malam untuk Romo, dan selamat pagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu umat sekalian. Terima kasih untuk telah bergabung bersama kami di sini di dalam latihan rohani edisi Paskah Triduum ini. Acara hari ini akan dibawakan oleh Romo Stefanus Hendrianto yang akan bertemakan Yesus turun ke tempat penantian, apakah Yesus ke neraka? Di sini kita akan diajak untuk merenungkan apa yang Yesus lakukan pada hari ini. Karena seperti yang kita percayai, setelah wafat, disalib, lalu Yesus turun ke tempat penantian. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi, dibimbing oleh Romo Henry. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya akan menyerahkan ke Romo Henry untuk memulai renungan latihan rohani hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Hans Mayo telah melakukan pembukaan. Terima kasih juga ke semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini mungkin masih terlalu pagi, ini jam 10 buat kalian semua di Bay Area. Ya, jadi saya sangat appreciate kalian bisa datang di sini. Ya, karena ada perubahan waktu sedikit saja ini melihat karena kita baru daylight saving, jadi ada perubahan sehingga waktu harus kita adjust sedikit, jam 10 pagi di sana, jam 7 di sini, supaya saya juga ada waktu untuk misa malam Paskah ini. Karena kalau hitungan sebelumnya itu jam 7 sini, jam 11 di sana. Begitu, tapi ya, saya pikir kita mulai saja hari ini apa adanya seperti ini. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Doa jiwa Kristus, kita akan bersama-sama. Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air labung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, kuatkanlah kami. Luruskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu yang mulai sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Dari musuhnya curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Sebab kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan tentang Christ descends into hell. Jadi Yesus turun ke tempat penantian atau ke neraka begitu. Ini kita sedikit akan membahas tentang teologi tentang Sabtu Suci, dan kita coba merenungkan bersama ya. Ini merupakan sebuah tema yang
begini, kurang lebih 1 tahun yang lalu kalau masih ingat, saya juga membuat renungan Paskah ini, Triduum ini. Cuma ketika itu saya mengundang teman-teman WKICU ketika itu untuk mencoba merenungkan makna Sabtu Suci ini dari pemahaman yang lain. Ketika itu masih COVID dan kita mencoba merenungkan situasi Tuhan seakan-akan tidur. Jadi saya membawa ketika itu refleksinya Yesus yang seakan-akan tidur, yaitu peristiwa di mana Yesus bersama murid-muridnya naik kapal. Ya, jadi kapal hampir tenggelam. Renungan Sabtu Sucinya waktu itu adalah seperti itu. Mungkin ada beberapa yang sedikit kecewa karena ketika itu ingin memahami ini maknanya Yesus turun ke neraka ini apa begitu kan. Jadi banyak yang kecewa sedikit ketika itu tahun kemarin ketika itu. Ya tapi tidak tahu nih berapa tidak ada di sini kelihatannya nih, seperti Irwan segala macam ini tidak datang ini. Kalau dia datang sebenarnya dia tahu penjelasannya sekarang bagaimana. Lalu kemudian juga bulan November itu saya juga mengadakan satu series tentang The Four Lasting, iman yang berpikir ketika itu. Ada juga yang tanya, ini maknanya apa itu Romo? Katanya Yesus turun ke neraka ketika itu kan. Cuma saya tidak mau menjelaskan ketika itu karena konteksnya berbeda ketika itu. Ketika itu saya menjelaskan tentang neraka dari Four Last Things. Berbeda dengan hari ini penjelasannya. Nah, kecewa lagi itu kan. Itu waktu itu Prima yang tanya, cuma dia juga nggak datang hari ini nih. Jadi mungkin nggak tahu juga ada jawabannya. Padahal saya sudah menyiapkan jawabannya hari ini. Jadi segitu sebagai background saja. Oke, kita lihat sekarang ini. Kalau kita lihat syahadat para rasul, jadi harus diingat bahwa syahadat para rasul itu syahadat yang dipakai pada sejarahnya untuk pembaptisan ya. Sementara syahadat Naisia itu ada dua versi kan. Jadi kalau di gereja-gereja hari Minggu kita membacakan itu kadang-kadang syahadat para rasul atau syahadat Naisia. Syahadat Naisia itu lebih dibuat ketika itu untuk menanggapi kontroversi tentang Arianism. Ketika itu status Yesus dipertanyakan di situ. Syahadat para rasul, orang bilang itu dibuat oleh para rasul. Sebetulnya tidak benar juga begitu. Dua-duanya baru muncul sekitar tahun 400-an begitu. Di syahadat para rasul ada yang mengatakan itu Yesus turun ke tempat pelatihan. Itu terjemahan Indonesianya. Terjemahan bahasa Inggrisnya, He descended into hell. Terjemah bahasa Latinnya descended ad inferos. Bahasa Inggris menerjemahkannya ini hell. Bahasa Indonesia ini orang Indonesia mungkin lebih karena mungkin banyak orang Jawa di ketika itu para romo-romonya lebih pakai kromo Inggil, dia tidak mau pakai neraka. Dibilang Yesus turun ke penantian. Tidak salah juga sebenarnya terjemahan ini, tapi juga tidak sepenuhnya tepat juga. Tapi saya mengerti mereka mengapa menerjemahkan ini tempat penantian bukan neraka begitu ya. Jadi kita lihat sekarang apa maksudnya Yesus turun ke neraka atau turun ke penantian? Mana yang benar ini sebetulnya? Kita lihat di basisnya itu kitab suci. 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai 20. Kalau kita lihat di sini di layar ini saya tuliskan yang terutama yang merah itu dalam keadaan roh ia pergi mengabarkan berita dari Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan, yaitu roh orang-orang tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh, kata dia kan. Ini satu basis kitab suci mengatakan begitu. Jadi Yesus pergi setelah kematiannya, Yesus pergi mengabarkan berita dari Allah, kabar gembira kepada orang-orang, roh-roh yang dipenjarakan katanya. Sejak zaman Nabi Nuh. Di Roma bab 10 ayat 6 sampai 7 di sini juga disebutkan, tidak usahlah engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Atau siapakah yang akan turun ke dunia orang mati? Ada juga sini Paulus menulis seperti itu.
Di Efesus juga ditulis, ketika ia naik ke tempat tertinggi, ia membawa banyak tawanan yang beri manusia. Ia naik berarti ia mula-mula sudah turun sampai ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Jadi di sini juga ada referensi, dia turun katanya dalam kematiannya ketika itu kan. Sekarang bagaimana ini? Maksudnya ini semua kan? Penafsiran pertama itu adalah Yesus turun ke tempat penantian itu sebagai seorang raja yang menang. Karena kematiannya, dia mengalahkan kekuatan gelap, kekuatan kegelapan, dan dia turun ke neraka sebagai seorang raja. Nah, Katekismus Konsili Trent tahun 1566 mengatakan, ya Yesus memang turun ke neraka, kata dia setelah dia mati. Nah, meskipun tubuhnya berada di kubur. Nah, neraka di sini memang neraka pengertian yang dimaknai ketika itu, yaitu Gehenna ketika itu ya. Kalau ada yang ingat Iman Berpikir dengan saya bulan November kemarin, saya sudah menjelaskan makna Gehenna ini sejarahnya apa, seperti itu, paham orang Yahudi bagaimana, kemudian Gereja Katolik namanya gimana. Jadi neraka adalah tempat di mana jiwa-jiwa itu ditahan. Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di surga. Jadi memang Yesus benar-benar turun ke neraka di sini kata dia. Nah, jadi jiwanya terpisah dari tubuhnya, tetapi keilahiannya tidak hilang. Dan meskipun dia turun ke neraka, dia berarti tidak kehilangan keilahiannya tadi. Meskipun tubuhnya tinggal di kuburan. Nah, Konsili Trent mengatakan, yang membedakan itu adalah bahwa kalau orang-orang masuk ke neraka, itu mereka jadi budak di sana. Tetapi Yesus turun ke neraka untuk membebaskan orang-orang mati tersebut dari kekuatan-kekuatan jahat. Dan dia menunjukkan bahwa kekuatan dia. Dan Yesus turun ke neraka, tapi dia tidak dibakar oleh api neraka. Tapi dia membebaskan orang-orang itu dari belenggu tersebut, dan dengan kekuatan, dengan kematiannya di kayu salib, dia mempunyai kekuatan untuk itu. Nah, ini Konsili Trent mengatakan seperti ini. Jadi Yesus turun ke sana, mengalahkan kematian, dan menunjukkan kekuatannya. Nah, ini selama beratus-ratus tahun gereja percaya seperti ini. Jadi inilah yang kita percaya bahwa Yesus yang dilakukan setelah dia mati di kayu salib pada hari Jumat. Jadi intinya Yesus turun ke neraka untuk menunjukkan kekuatannya, mengalahkan kematian, menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian, dan kemudian membebaskan orang-orang yang di neraka, tapi begini, orang-orang yang terdampar di sana, tapi ada orang-orang baik sebetulnya. Seperti Abraham dan sebagainya, itu kan mereka belum mengenal Yesus ketika itu. Tapi mereka sampai di sana ketika itu justru orang-orang Yahudi segala macam yang ketika itu sana perlu dibebaskan juga ketika itu. Bukan salah mereka, mereka masuk neraka karena mereka tidak mengenal Yesus. Sehingga Yesus datang sama membebaskan mereka setelah kematiannya. Jadi ini pemahaman Konsili Trent mengapa Yesus turun ke neraka setelah kematiannya. Nah, tahun 1992 di bawah Yohanes Paulus II atau Santo Yohanes Paulus II ada revisi dari katekismus. Ya. Katekismus yang seharusnya itu ada di rumah bapak-bapak ibu-ibu yang kalian pelajari ketika itu, baik RCIA ataupun bukan RCIA, yang Katolik sudah veteran, yang Katolik sudah puluhan tahun juga seharusnya punya katekismus di rumah, karena ini penting. Katekismus tahun 92 itu lebih menegaskan lagi, tapi juga dengan bahasa sedikit berbeda. Jadi, poin 632 mengatakan bahwa Yesus turun ke neraka atas sebagai juru selamat. Dia memproklamirkan kabar gembira kepada jiwa-jiwa yang terpenjara di sana. Ini lebih jelas lagi bahasanya ketika itu. Nah, 633 mengatakan, jadi jiwa-jiwa itu tadi menunggu kedatangan Yesus
di the bosoms of Abraham ketika itu ya. Ketika Yesus membebaskan mereka dari neraka. Jadi jiwa-jiwa tadi sudah menunggu di sana selama ratusan tahun sampai datangnya Yesus membebaskan mereka. Jadi Jesus did not descend to hell to deliver the damned or restore the hell damnations, but to free the just who had gone before him. Jadi lebih jelas lagi Katekismus 92 yang ditulis oleh yang diprakarsai oleh Santo Yohanes Paulus II ya. Dia menunjukkan contoh Lazarus ketika itu. Ya. Nah, 634 mengatakan bahwa kabar gembira itu juga perlu disebarkan bahkan kepada orang mati. Jadi Yesus turun ke neraka itu membawa kabar gembira dari Injil untuk keselamatan supaya semakin lengkap seperti itu. Jadi ini adalah tahap terakhir dari misi keselamatan Yesus tadi. Oke, jadi ini posisi gereja Katolik ya. Saya jelaskan bahwa maknanya itu bagaimana. Bahwa Yesus memang turun ke neraka, tapi dia tidak terbakar di sana ketika itu, tapi memang bawa pesan keselamatan kepada orang-orang mati dan membebaskan orang-orang jiwa-jiwa terperangkap di sana, dan juga memproklamirkan kemenangannya atas kematian. Meskipun dia tidak menghancurkan neraka seperti itu. Approach yang kedua, ini dari John Calvin Reformed Traditions. Ini Calvin di sini adalah bukan Calvin ketua OMK itu. Ini Calvin salah seorang tokoh penggagas reformasi gitu ya, yang di samping Martin Luther gitu, tapi dia generasi berikutnya. Di ini misalnya Calvin itu ya, bukan yang dikira Calvin ketua OMK itu atau mantan OMK, saya tidak tahu posisinya bagaimana sekarang. Calvin menolak posisi gereja Katolik yang mengatakan bahwa Yesus turun ke neraka, bahkan memproklamirkan kabar gembira dan membebaskan jiwa-jiwa itu. Dia mengatakan bahwa ide tersebut itu hanya fiksi belaka. Itu childish elements, kata dia. Itu kekanak-kanakannya dibuat-buat, tidak ada basisnya, kata dia kan. Nah, tidak ada kata jiwa-jiwa yang mati dengan masuk ke neraka, tapi sebenarnya mereka adalah jiwa-jiwa yang benar ketika itu. Jadi baik orang Yahudi atau orang Yunani, semuanya mati dalam dosa, gitu ya. Jadi tidak ada. Jadi yang masuk neraka itu pokoknya sudah berdosa dan tidak bisa diselamatkan lagi, kata dia. Jadi tidak masuk akal itu teologi gereja Katolik itu. Dan ini kebanyakan yang semua di-hold oleh Reform Tradition, oleh gereja Protestan sebetulnya posisi ini. Mereka tidak percaya itu pemahaman Yesus turun ke neraka itu maksudnya seperti itu. Approach yang ketiga itu oleh seorang teolog Hans Undfol Balthasar. Ya. Balthasar ini adalah seorang Swiss theologian dan Catholic priest. Ini dia orangnya yang kedua dari kiri atau ketiga dari kanan. Ini dia dengan adiknya seorang suster, dengan ayah dan bapaknya ini. Balthasar itu awalnya adalah seorang Romo Jesuit. Dia masuk Serikat Yesus, ditabiskan di sana dan menjadi seorang Romo Jesuit cukup lama. Tapi kemudian akhirnya dia keluar dari sebagai Yesus, tapi tetap menjadi seorang Romo Katolik. Tapi dia keluar dari Serikat Yesus. Ceritanya singkat saja mungkin karena dia membimbing seorang tante-tante lah seperti itu ya, tapi seorang janda ketika itu yang Adrian von Speyer, seorang dokter ketika itu yang cukup a holy woman, yang akhirnya memutuskan untuk mendirikan semacam kelompok untuk bagi wanita, religious order, begitu namanya, Community of Saint John ketika itu ya. Balthasar merasa dia ingin membantu Adrian von Speyer mengembangkan kelompok religiusnya ini, tetapi superiornya mengatakan, pembesarnya mengatakan tidak. Kalau kamu ingin Serikat Yesus, kamu tidak usah menghabiskan waktu di sana karena itu bukan apostolik kita, begitu ya.
Dia terombang-ambing, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan tetap menjadi Romo, tapi bukan Romo Jesuit lagi, dan mendampingi Community of St. John's Adrian von Speyer itu. Itu sedikit cerita latar belakangnya ya. Dia punya teori dan penafsiran yang berbeda, sedikit yang agak menyimpang dan cukup kontroversial ketika itu. Dalam bukunya Mysterium Paschale, dia pertama mengatakan bahwa Yesus itu turun ke neraka itu setelah dia mati. Jadi abandonment by God itu real menurut dia. Jadi kemarin Om Julius itu tanya, itu betul tidak itu Tuhan itu benar-benar meninggalkan Yesus? Nah, ini saya jawab sekarang. Kalau menurut Baltasar, itu betul kata dia. Teori dia mengatakan Yesus benar-benar masuk ke neraka, itu karena Tuhan benar-benar meninggalkan dia. Allah Bapa memang meninggalkan dia ketika itu. Nah, bahkan di sini menurut dia sebetulnya dalam keilahiannya Yesus juga masuk ke neraka. Ini Baltasar mengatakan seperti itu. Nah, jadi abandonment itu Tuhan, Allah Bapa meninggalkan Yesus beneran. Yesus benar-benar ditinggalkan. Nah, dia mengatakan bahwa di sini mengapa Yesus benar-benar turun ke neraka dalam keilahiannya? Karena dia mengatakan bahwa Yesus itu juga harus merasakan hukuman, karena Yesus ingin membebaskan semua orang dari dosa, maka Yesus juga harus menderita dan dihukum atas dosa-dosa manusia itu sampai sekuat-kuatnya, juga merasakan hukuman api neraka. Nah, jadi Yesus benar-benar terkucil di situ dalam kematiannya ketika itu. Dia harus merasakan itu. Teori dia mengatakan inkarnasi itu suspended. Suspended dalam artian kalau begitu bagaimana mungkin kan Yesus itu bisa dalam keilahiannya, dia Tuhan, dia bisa masuk neraka. Teori dia mengatakan selama Sabtu Suci itu keilahian Yesus dan semua itu disuspend ketika dia, kata dia. Teori dia mengatakan seperti itu. Jadi Allah Bapa juga kehilangan kontak dengan Yesus, Yesus juga kehilangan kontak Allah Bapa, dan Roh Kudus juga tidak bisa menghubungkan mereka lagi. Suspended today. Yesus untuk menebus dosa manusia, dia memang harus menderita sampai semenderita-menderitanya dengan merasakan panasnya api neraka. Teori dia mengatakan seperti itu. Ini cukup kontroversial karena seakan-akan ini berbeda dengan ajaran Katolik ketika itu. Yang sudah terdapat Council of Trent, seperti itu. Ini kok agak berbeda pemahaman dia. Tapi di ini dia mengatakan bahwa yang penting bahwa Yesus memang menderita untuk manusia sampai akhirnya juga dibakar di api neraka. Nah, penjelasannya inkarnasi ketika itu di suspend. Nah, teori dia ini dicoba di counter oleh Joseph Ratzinger, yang ketika itu juga seorang teologian. Mereka kurang lebih sesama umurnya, begitu, sama kontemporari begitu. Ratzinger mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan Yesus itu cuma kelihatannya saja seperti itu. Tidak betul, kata Ratzinger, bahwa Tuhan Allah Bapa betul-betul meninggalkan Yesus. That's only apparent. Jadi itu hanya kelihatan di luarnya saja bahwa Tuhan meninggalkan, Allah Bapa meninggalkan Yesus, tapi tidak seperti itu. Nah, mengatakan dia tidak mungkin, kata dia, Yesus turun ke neraka dalam keilahiannya. Yesusnya turun ke neraka itu dalam kemanusiaannya saja, menurut Ratzinger. Nah, dia bilang tidak betul. Yesus itu menderita dan dibakar dalam api neraka. Penjelasan Ratzinger adalah yang diderita oleh Yesus ketika itu adalah ketakutan psikologis dalam kematian itu. Seperti kita semua. Yang kita semua takut akan kematian. Itulah yang dirasakan Yesus. Jadi Yesus masuk ke dalam psychological anxiety, kekhawatiran psikologis yang mendalam. Nah, jadi dalam kesendirian,
dalam the night of soul ketika itu kan, dalam jiwanya, dalam kegelapan. Iti maksudnya menurut Ratzinger. Nah, inkarnasi tidak disuspend, tapi inkarnasi tetap intact seperti itu ketika Yesus turun ke kayu salib, turun ke neraka ataupun setelah kematiannya. Jadi tidak ada incarnation was suspended. Ratzinger jadi ini mencoba mengcounter teori Balthasar seperti itu. Ini dia sebelum menjadi Pope Benedict XVI ya. Nah, buku ini Introduction Christianity bicara tentang itu. Ini dipublikasikan ketika dia masih jadi theologian, ketika itu tahun akhir 60-an. Ketika dia sudah menjadi Pope Benedict XVI, dia mencoba menjelaskan lebih dalam lagi. Dia mengatakan bahwa Yesus itu turun bukan benar-benar ke neraka, tetapi Yesus benar-benar merasakan penderitaan manusia pada hari Sabtu Suci ini. Jadi Yesus selama hidupnya, dia sungguh Allah, sungguh manusia. Sebenarnya dia tidak terlalu merasakan penderitaan itu sebetulnya. Karena dia Tuhan sebetulnya ya, adalah sebagai manusia. Dia tidak merasakan susahnya kehidupan seperti yang kita rasakan ini. Mulai dari cari kerja apa segala macam, atau mungkin karir hancur, ditolak apa segala macam, dan juga kehilangan apa segala macam seperti itu. Nah, inilah pada hari Sabtu Suci Yesus merasakan ini semua, penderitaan dalam kehidupan manusia ini, kehidupan di dunia ini. Dia menegaskan lagi bahwa Kristus itu jadi turun itu setelah kematiannya. Ini belakangan ya, setelah dia, kalau ini dia menulis sekitar 2007 ini. Ini sekitar 2010, 2012, begitu 2012 dia menulis lagi dan dia juga banyak bicara lagi. Kali ini dia mengatakan bahwa mengapa tidak real ketika itu, hanya di abandon itu tidak real, hanya kelihatan luar saja, karena Yesus masih ada kontak dengan Allah Bapa. Nah, Yesus turun ke men and women of the past. Jadi orang-orang dari masa lalu. Dan tidak ada bukti Yesus menderita di neraka itu. Jadi mengapa Yesus turun ke neraka? Yesus turun untuk menyatukan orang-orang dari masa lalu tersebut yang belum mengenal Bapa dengan Allah Bapa di surga, dan Yesuslah menyatukan mereka dengan dia turun ke neraka tadi, membebaskan mereka. Jadi kurang lebih sama ini dengan dia menjelaskan lagi lebih details teologi Gereja Katolik dan juga mengcounter Balthasar, teori Balthasar seperti itu. Nah, oke. Persoalannya sekarang itu bagaimana kita memaknai ini, ya? Bagaimana kita semua memaknai ini? Karena ini penjelasan teologis yang juga mungkin cukup berbelit-belit seperti itu, mana yang benar hanya sekarang. Tapi begini, Ratzinger sebagai Pope Benedict XVI ketika itu mengatakan ini semua memang tidak jelas, karena pada intinya ini semua adalah misteri, ya. Ini semua adalah misteri kehidupan. Ini semua adalah misteri kehidupan, dan di mana kita tidak tahu makna ini sebenarnya bagaimana. Ini misteri juga ketuhanan, misteri keilahian itu. Kita tidak tahu persis apa yang di sana. Tapi ajaran gereja mengatakan seperti itu. Karena kalau kita lihat akhirnya dia mengatakan ini Sabtu Suci itu the great silence on earth today, great silence stillness, because King is asleep, God has died, and present hell trembles with fears. Ini doa the ancient prayer yang terus didoakan hari Sabtu Suci, ya. Misteri seperti itu. Jadi persoalannya sekarang itu adalah bagaimana kita sebagai orang Katolik memaknai ini. Dalam konteks hari ini, khususnya bagi kalian umat BKICU, dan juga bagi kita semua. Terlepas dari makna Sabtu Suci sendiri,
secara teologis mana yang benar, pendapat Balthasar kah ataukah Ratzinger kah ketika itu. Dan John Paul II juga ada teori sendiri yang sebenarnya kurang lebih sama, tapi saya tidak jelaskan sini untuk menyingkat waktu saja. Tapi yang penting yang saya pikir begini, bahwa ketika kita menghayati hari Sabtu Suci, itu adalah bagaimana kita melihat kehidupan ini, begitu kan? Makna Paskah, makna kematian Yesus bagi kita semua. Bahwa Sabtu Suci Yesus turun ke neraka, itu kita percaya, tapi bagi kita pengikut Yesus itu kita melihat ke depan adalah kehidupan ini yang penuh penderitaan, penuh ketidakpastian, penuh tantangan. Jadi Yesus turun ke neraka itu memberi pelajaran buat kita adalah kita bagaimana turun juga ke tempat yang penuh penderitaan, penuh ketidakpastian, penuh tantangan, dunia yang penuh ketidakpastian baik COVID ataupun segala hal seperti itu. Nah, jadi itulah bagi pelajaran bagi kita. Jadi kita maknanya kita belajar dari situ bersama-sama dengan Yesus. Ya, turun ke penantian tadi, turun ke neraka tadi, kita juga turun ke dunia ini sebagai manusia menjalani kehidupan kita, menghadapi segala macam ketidakpastian, penderitaan, sakit, kesedihan, pengkhianatan dan sebagainya seperti itu. Sedikit perenungan saja bahwa tadi malam ketika saya mencoba membawa renungan tentang 7 kabar terakhir, 7 kata-kata terakhir dari Yesus, saya sedikit berbicara tentu tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya sedikit untuk membawa renungan. Ya, ada beberapa umat yang respon positif seperti itu, tapi ada juga yang bertanya-tanya itu apa perempuannya itu siapa itu Romo katanya itu di mana dulu parokinya di mana, ada yang tanya begitu juga. Saya bilang itu tidak perlu tahu lah, begitu sebenarnya ya. Ya, tapi mungkin untuk sedikit for your amusement begitu, saya satu sharing sedikit lagi. Ceritanya begini, dalam konteks Sabtu Suci, mengapa saya katakan ini menatap ketidakpastian masa depan itu. Jadi tadi malam saya cerita bagaimana kebimbangan saya untuk masuk seminari segala macam seperti itu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk masuk seminari dan saya pun memberi kabar dan berbicara dengan teman perempuan ketika itu bahwa saya punya cita-cita menjadi seorang Romo, masuk seminari, sebaiknya kita tidak usah berteman terlalu dekat lagi, menjaga jarak segala macam seperti itu ya. Ya dia bisa menerima tentunya dengan keputusan saya segala macam seperti itu. Dan kemudian saya pun masuk ke novitiate ketika itu ya, bahkan dia yang mengantar saya ke stasiun kereta pada pagi itu ketika saya meninggalkan Seattle untuk berangkat ke Portland, Oregon untuk masuk novitiate. Jadi perempuan itu yang mengantar saya di stasiun kereta, kita mengucap selamat tinggal, saya berangkat ke Portland ya. Masuk novitiate ternyata tidak mudah kehidupan di sana, penuh tantangan. Itu semakin saya merasakan susahnya kehidupan di sana, semakin saya teringat dia. Seakan jangan-jangan ini keputusan saya ini salah, begitu kan? Itu pergulatan yang saya hadapi selama paling tidak 1 tahun pertama saya di novitiate ketika itu. Mengapa saya menceritakan ini? Dalam artian kurang lebih pengalaman Sabtu Suci itu adalah seperti itu. Bahwa Yesus turun ke neraka, juga ketika itu saya masuk ke novitiate seakan-akan dalam tempat penantian tadi, di mana saya juga bergulat dengan segala macam tantangan, juga bergulat dengan macam persoalan ketika itu saya hadapi. Jadi sama juga dengan persoalan kehidupan kalian semua. Setelah Paskah ini, kalian juga menjalani kehidupan kembali. Ada yang akan menjadi ketua baru, ketua BGCU, tetap menjadi wakil ketua, atau ketua yang lama lengser, atau juga, dan bukan hanya ketua saja, tapi yang lain-lain juga tentu menjalani kehidupan kalian, kehidupan baru, entah di mana itu sebagai profesi apapun, ya juga menjalani. Gitu. Jadi makna Paskah itu seperti terus bergulat dengan persoalan-persoalan ke depan, karena kalian juga merasakan bahwa Yesus juga
merasakan penderitaan kita ketika dia turun ke tempat pemandian pada hari Sabtu Suci. Saya pikir begitu dulu sebagai pengantar dari saya. Sebelum kita sharing, saya pikir saya akan membimbing dulu ke dalam perenungan. Sedikit perenungan saya tidak panjang. Jadi untuk itu saya akan meminta Tia untuk bisa memutarkan lagu sedikit, dan saya akan buat ada guided meditation sedikit. Baik, kita ambil posisi doa. Kita coba membuka hati dan pikiran kita. Baik itu memejamkan mata sebaiknya, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, bisa melihat gambar. Kita menarik napas dalam-dalam, dilepaskan. Tarik napas dalam-dalam lagi dan lepaskan. Saudara-saudara terkasih, di hari Sabtu Suci ini, marilah kita merenungkan makna pengorbanan Yesus buat kita dan makna penderitaan Dia buat kita. Ketika masing-masing dari kita masuk ke tempat penantian kita, sebagai pengikut Yesus, apakah yang ingin kita lakukan untuk Yesus? Apakah kita ingin menjadi Simon dari Kirene yang membantu memikul salib Yesus? Renungkanlah itu. Inginkah kalian menjadi seperti Simon dari Kirene? Ataukah kita ingin seperti Yohanes yang mendampingi Maria? Inginkah kita lebih dekat dengan Bunda Maria seperti Yohanes yang mendampingi Maria di kayu salib, di kaki kayu salib? Ataukah kita ingin
menjadi seperti Yusuf dari Arimatea yang membantu mengatur penguburan Yesus. Yusuf dari Arimatea yang meminta izin agar tubuh Yesus bisa diturunkan. Inginkah kita seperti itu? Atau kita ingin seperti Nikodemus. Nikodemus yang malam-malam hari menemui Yesus secara diam-diam. Tapi dia datang membawa kemenyan dan juga balsam dan sebagainya untuk tubuh Yesus yang akan dikuburkan. Mungkin kita ingin memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu seperti Nikodemus. Ataukah kita ingin seperti Maria Magdalena yang pagi-pagi datang ke kuburan Yesus membawa bunga dan akhirnya menyaksikan kebangkitan Yesus. Apakah kita punya antusiasme seperti Maria Magdalena yang ingin berikan penghormatan kepada Yesus dan akhirnya mengabarkan kebangkitan Yesus kepada orang-orang banyak? Ataukah kita ingin seperti murid-murid Yesus yang ketakutan tapi juga berharap cemas akan masa depan mereka, juga bersembunyi tapi masih menyimpan sedikit harapan seperti itu. Ataukah kita ingin seperti Bunda Maria
yang tidak kehilangan harapan. Ketika batu kuburan Yesus ditutup, mungkin orang berpikir sudah pupuslah harapan. Nah, harapan pun mati. Tapi Maria tidak kehilangan harapan. Ketika gua itu ditutup, batu ditutup, dia tetap melihat ada cahaya terang dan kebangkitan di sana. Karena ketika di bawah kaki salib, dia telah menerima tugas dari Yesus menjadi ibu buat kita semua. Sekarang di hari Sabtu Suci ini, saya ingin mengundang kalian untuk menutup renungan pada pagi ini dengan berbicara kepada Bunda Maria. Bayangkanlah Bunda Maria yang mungkin masih capek dan lelah setelah peristiwa kemarin, peristiwa kematian putranya. Bicaralah dengan Bunda Maria, apa yang ingin kalian lakukan buat putranya ke depan? Apa yang ingin kalian lakukan dalam waktu ketika kalian turun ke tempat penantian kalian masing-masing? Apa kalian juga ingin membebaskan banyak jiwa-jiwa? Atau ada kecemasan, kalian takut juga harus turun ke tempat penantian kalian masing-masing setelah Paskah selesai? Apapun perasaan kalian, bicaralah dengan Bunda Maria sekarang. Sekarang dengarkanlah, apakah Bunda Maria mempunyai pesan kepada kalian masing-masing. Pesan yang menguatkan, pesan yang penuh pengharapan, atau apapun itu, dengarkanlah pesan dari Bunda. Nah, sekarang kita tutup bersama-sama renungan pada hari Sabtu Suci ini dengan mendoakan doa singkat kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Baik, saya pikir begitu dulu untuk renungan kita pada pagi hari ini. Saya pikir kita bisa masuk ke bagian sharing kalau ada yang ingin sharing atau juga ada yang bertanya, karena pagi ini ada dua bagian ya. Pertama saya ambil penjelasan secara teologis, dan juga bagian kedua adalah perenungan. Jadi silakan
Kalau ada yang ingin sharing, that's great. Kalau ada yang ingin tanya juga tentang pemahaman teologis hari Sabtu Suci juga silakan. Baik Romo, sebelum kita mulai sharing, yang pada saat sharing nanti dia akan menghentikan recording. Saya ada sedikit pengumuman dulu. Ini yang pertama, untuk minggu besok tanggal 4 April kita tidak ada IEB. Tetapi IEB yang berikutnya akan dimulai pada tanggal April 11 bersama Romo Andalas pada pukul 5 sore. Lalu latihan rohani kita akan tetap jalan bersama Romo Effendi hari Kamis pukul 7 malam, bukannya jam 8 seperti kemarin. Dan yang terakhir, Misa Paskah WKICU secara live stream akan diadakan besok pada pukul 3 sore. Itu saja. Dan sekarang Tia silahkan tutup rekamannya karena kita akan mulai